Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat Allah. Oke, udah pada sarapan ya? Semangat ya hari ini ya? Mana coba tepuk semangatnya? Tepuk semangat. Oke. Terima kasih teman-teman. Baik, kita mulai acara hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan rahmat dengan penuh kebahagiaan. Kita dapat berkumpul meskipun di Zoom di pagi hari ini dalam keadaan sehat sehingga dapat hadir pada acara Tarhib Muharram 1443 Hijriah dengan tema Millennial Islamic Art. Salawat serta salam tak lupa dipanjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengawali acara hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ayah Glenn. Kepada Ayah Glenn, kami persilahkan. Baik teman-teman, sebelum Ayah Glenn memulai, silahkan di-mute dulu ya, yang tidak berkepentingan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatan syuhuri inda Allahi isna asyara syahran fi kitabillah. Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا
وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kepada Ayah Glenn, semoga Ayah Glenn dan kita semua yang mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran bisa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, alhamdulillah teman-teman, pembicara kita hari ini sudah masuk nih. Kami ucapkan selamat datang kepada Kak Adila. Selamat datang. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Suara saya jelas terdengar? Jelas, Kak. Alhamdulillah. Oke, baik, kita lanjut ya teman-teman. Nah, sebelum kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita hari ini, Bunda akan adakan ice breaking. Ya, ice breaking terlebih dahulu. Nah, apa ice breaking hari ini? Ice breaking hari ini yaitu Bunda contohkan. Ketika Bunda mengucapkan kata gajah, maka kalian jawab apa? Apa Bunda Neni? Bunda Neni pasti tahu nih. Gajah, Bun. Jika saya mengucapkan gajah, maka teman-teman yang lain jawabnya semut. Ya, jika Bunda bilang semut, maka teman bilangnya besar. Oke, paham ya? Oke, silakan dilanjut. Ya, kita mulai. Bunda Ananda suaranya menggema ya? Ya, suara saya menggema. Masih, Bunda? Nah, tapi jelas, Bun. Oke. Ya, kita mulai. Semuanya bisa ikutan ya. Bunda bilang gajah. Kecil. Semut. Besar. Gajah. Kecil. Besar. Semut. Besar. Besar. Gajah. Kecil. Semut. Besar. Oke, berarti teman-teman sudah paham semua ya. Terima kasih. Paham kita semua. Nah, silakan di-mute lagi ya. Nah, selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMP Bisnis Hagia Sophia Islamic School yang akan disampaikan oleh Bunda Ani. Kepada Bunda Ani, kami persilakan. Ya, terima kasih Bunda Nanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Semua bersemangat. Warahmatullahi Tuh, mana suaranya? Ayo, semua masih bersemangat? Masih. Nah, udah pada sarapan belum nih kok? Suaranya di sini tuh ada 940 siswa nih, Bunda Nanda. Banyak Bunda Neni. sekali, Bu. Tapi kok suaranya kayaknya cuma ada 20 orang.
sepi? Coba sekali lagi. Masih bersemangat semuanya? Oke, baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita masih diberikan kesehatan hari ini, masih diberikan keberkahan umur. Kita bisa bertemu walaupun masih via Zoom. Kita bisa bertatap muka di sini dalam acara Tarhib Muharram. Nah, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita termasuk salah satu umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Baik. Nah, teman-teman, hari ini kegiatan kita hari ini adalah dalam rangka menyambut datangnya apa? Ayo. Muharram itu apa sih? Tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah. Tahun baru umat Islam. Ayo, masih ada yang belum tahu tahun baru umat Islam itu kapan? Sudah tahu semua ya? Pada tanggal 1 Muharram. Nah, jangan taunya hanya 1 Januari. Ternyata Islam itu punya tahun baru sendiri. Nah, bagaimana sih teman-teman menyikapinya? Tuh kalau melihat tahun baruan 1 Januari pada main apa? Kembang api. Terus apa? Pada begadang ya nunggu jam 12 malam. Bakar-bakar. Terus sebagai umat Islam kita menyambut tahun baru Islam dengan apa? Ayo. Dengan bermuhasabah diri. Kita ingat-ingat lagi, kita introspeksi lagi diri kita. Tahun yang lalu kita sudah ngapain aja ya? Coba cek, tahun yang lalu saya udah ngapain aja ya? Nah, perbuatan teman-teman yang baik itu dipertahankan. Nah, kalau ada yang masih kurang baik, yuk kita perbaiki di tahun ini. Kita berbuat lebih baiklah lagi. Nah, semoga kita semua bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di tahun ini. Terus kapan sih kita memperbaiki diri? Ya sekarang, jangan nunggu besok, karena kita nggak pernah tahu nih, jatah umur kita nggak tahu sampai kapan. Nah, alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan hari ini. Itu adalah nikmat yang paling dicari sekarang, nikmat sehat di antara keluarga kita atau saudara kita di luar sana. Banyak yang kondisinya tidak sehat, kondisinya tidak baik. Baik, Bunda punya pantun nih teman-teman. Bulan sabit tersenyum ramah, didampingi bintang-bintang dan indah. Semoga tahun ini lebih berkah. Selamat tahun baru Hijriah 1443 Hijriah. Saya dari Bunda, selamat mengikuti kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bunda Anggi tadi pantunnya kecepatan, jadi Bunda nggak bisa bilang cakep gitu. Oke, betul Bunda Neni begitu? Bunda. Oke, baik. Terima kasih kepada Bunda Anggi yang telah menyampaikan dua patah katanya. Nah, acara berikutnya yaitu marilah kita saksikan bersama-sama video berikut ini. Simak dengan baik ya teman-teman. إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق ويا حظ قلب من تقى الله قد خفق. Setelah melaksanakan ibadah haji, para pemeluk Islam dari Yasrib pulang untuk menunggu kedatangan muhajirin Mekah. Di Mekah, Muhammad SAW mulai membujuk kaum muslimin di sana untuk berhijrah. Hijrah merupakan langkah yang cukup besar resikonya, dan setiap orang yang merasa tidak mampu bebas untuk tetap tinggal di Mekah. Pada musim panas tahun 622 Masehi, sekitar 70 orang bersama keluarganya meninggalkan Mekah menuju Madinah. Di sana, mereka tinggal di rumah sahabat Ansor sampai mereka mempunyai rumah sendiri. Ketika Quraisy mulai menyadari akan adanya eksodus tersebut, mereka berusaha mencegah beberapa orang dari melakukan hijrah ke Madinah. Mereka memandang hijrahnya Muhammad sebagai ancaman yang serius.
Mereka khawatir di bawah kepemimpinan Muhammad SAW, penduduk Yasrib akan menyerang Mekah atau paling tidak memotong jalur perdagangan mereka ke Syam. Akhirnya, mereka melakukan rapat di Darun Nadwah, parlemen Mekah. Iblis datang dalam pertemuan tersebut dalam bentuk seorang tua yang bijak. Dalam rapat tersebut, Abu Jahal memberi usulan, kita harus memilih seorang pemuda yang gagah dan bernasab baik sebagai wakil tiap-tiap kabilah. Kemudian kita berikan kepada tiap-tiap wakil itu pedang terhunus. Mereka selanjutnya akan membunuhnya secara bersama-sama dengan satu tikaman masing-masing. Dengan begitu, kita bisa terbebas dari ancamannya. Sebab, bila mereka melakukan hal itu, berarti darahnya telah ditumpahkan oleh semua kabilah, sehingga Bani Abdul Manaf tidak akan mampu memerangi semua kabilah. Hasilnya, mereka terpaksa harus menerima dengan lapang dada dan kita pun merasa puas karenanya. Usulan tersebut didukung oleh iblis yang menyamar tadi dan akhirnya disepakati dalam rapat tersebut. Ketika keputusan keji untuk membunuh Nabi SAW telah diambil, malaikat Jibril turun membawa wahyu Robnya yang isinya memberitahukan kepada beliau tentang persekongkolan kaum Quraisy tersebut dan izin Allah kepada beliau untuk hijrah dari Mekah. Jibril telah menentukan waktu hijrah tersebut dengan mengatakan, malam ini engkau jangan berbaring di tempat tidur yang biasanya. Siang harinya, di tengah terik matahari, Rasulullah SAW mendatangi Abu Bakar untuk bersama-sama menyepakati tahapan hijrah. Kemudian Rasulullah SAW pulang dan berkata kepada Ali bin Abi Thalib bahwa beliau akan berhijrah ke Yasrib. Pada malam harinya, Rasulullah SAW memberikan perintah kepada Ali, tidurlah di tempat tidurku, berselimutlah dengan bodah hijau yang berasal dari Hadramaut milikku ini. Gunakanlah untuk tidurmu, sebab tidak akan ada sesuatu pun yang engkau benci dari mereka yang mampu menjangkaumu. Bila akan tidur, biasanya Rasulullah selalu memakai budahnya tersebut. Seiring berjalannya malam, para pembunuh utusan Quraisy telah berkumpul mengepung rumah Rasulullah SAW. Sementara Rasulullah telah berhasil keluar dan menembus barisan-barisan mereka, beliau memungut setumpuk tanah dari Al-Bata, lalu menaburkannya ke arah kepala mereka. Ketika itu, Allah telah mencabut pandangan mereka dari melihat beliau, sehingga tidak dapat melihat beliau, sedangkan beliau membaca firman-Nya. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Quran Surat Yasin ayat 9. Kemudian beliau berjalan menuju kediaman Abu Bakar, dan selanjutnya keduanya keluar melalui pintu kecil, celah kecil di belakang rumah Abu Bakar pada malam hari hingga tembus ke gua Sur yang menuju ke arah Yaman. Ketika telah tiba di gua, Abu Bakar berkata, demi Allah, jangan engkau masuk dulu sebelum aku masuk. Jika ada sesuatu di dalamnya, biarlah aku yang mengalaminya saja. Dia masuk, lalu menyapunya. Dia menemukan di sampingnya ada beberapa lubang, lantas menyobek kainnya dan menyumbatnya. Rasulullah pun masuk dan merebahkan kepalanya di pangkuannya, lalu tertidur, sementara kaki Abu Bakar disengat binatang berbisa dari lubang yang ditutupinya. Namun, dia tidak bergerak sedikit pun karena khawatir membangunkan Rasulullah. Kondisi ini membuat air matanya menetes hingga membasahi wajah Rasulullah. Beliau berkata kepadanya, ada apa denganmu, wahai Abu Bakar? Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu, wahai Rasulullah. Aku telah disengat, jawabnya. Lantas Rasulullah SAW meludah kecil ke bekas sengatan tersebut, sehingga apa yang dirasakannya hilang sama sekali. Selama 3 hari, keduanya sembunyi di gua Sur tersebut. Tidak seorang pun yang tahu tempat persembunyian tersebut kecuali keluarga Abu Bakar. Di dalam sidang istimewanya, orang-orang Quraisy memutuskan untuk menggunakan semua sarana untuk menangkap kedua orang tersebut. Mereka juga memutuskan untuk memberikan hadiah besar senilai 100 ekor unta sebagai harga mati untuk masing-masing keduanya, bagi siapa saja yang dapat membawa keduanya ke hadapan orang-orang Quraisy.
apapun kondisinya, dalam keadaan hidup ataupun mati. Ketika itulah para pasukan berkuda upaya keras untuk melakukan pencarian dan menyebar sampai ke lereng-lereng perbukitan, lembah, dataran rendah, namun hal itu tidak membuahkan hasil dan manfaat. Pada hari ketiga, keheningan di Gua Sur pecah oleh suara sekelompok laki-laki yang semakin lama semakin mendekat. Para pelacak tersebut telah sampai pula ke mulut gua. Akan tetapi Allah Maha menguasai urusannya. Abu Bakar berkata, "Aku berada di sisi Nabi SAW di gua, lalu aku mengangkat kepalaku. Ternyata di situ ada kaki-kaki mereka. Lantas aku berkata, 'Wahai Rasulullah, andai kata sebagian mereka menoleh ke bawah, pasti dia dapat melihat kita.' Beliau berkata, 'Diamlah wahai Abu Bakar. Kita berdua tapi yang ketiganya adalah Allah.'" Kejadian tersebut merupakan mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah kepada nabinya dalam rangka memuliakannya, padahal para pelacak tersebut hanya beberapa langkah lagi mencapai diri beliau. Menyadari bahwa kafir Quraisy mulai memburu di sekitar lokasi tersebut, Muhammad SAW dan Abu Bakar meminta pembantunya untuk membawa unta mereka. Mereka menunjuk Abdullah bin Uraikid Al-Laisi sebagai penunjuk jalan. Dia merupakan seorang penunjuk jalan yang berpengalaman. Dia ketika itu masih menganut agama kaum kafir Quraisy, namun keduanya menaruh kepercayaan kepadanya dan menyerahkan kedua unta mereka kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar berangkat. Amir bin Fuhairah juga ikut dalam perjalanan ini. Mereka semua dibimbing oleh Abdullah bin Uraikid dengan menempuh jalur pesisir pantai. Di sisi lain, tawaran hadiah 100 ekor unta bagi yang mampu menangkap Muhammad SAW membuat beberapa orang berlomba-lomba mendapatkannya. Di antaranya adalah Suraqah bin Malik. Setelah mendengar informasi tentang keberadaan Muhammad SAW, ia memutuskan untuk mengejarnya. Kudanya pun dipacu. Setelah ia mendapati Muhammad SAW dan Abu Bakar dalam pandangannya, kudanya terperosok beberapa kali. Kemudian Suraqah menderanya, lalu ia bangkit lagi, namun kedua lengannya itu hampir tidak dapat dikeluarkan. Akhirnya ia menyadari bahwa ia tidak mampu melawan perlindungan Allah yang diberikan kepada Muhammad SAW. Lantas Suraqah berteriak memanggil mereka bahwa mereka aman. Mereka pun menghentikan langkah. Lalu Suraqah menunggangi kudanya hingga menemui mereka. Terbesitlah di dalam dirinya bahwa apa yang dibawa Muhammad SAW ini akan mendapat kemenangan. Suraqah pun meminta jaminan perlindungan dari Rasulullah SAW dan meminta maaf kepada beliau. Permintaan maaf dan jaminan perlindungan diterima, dan Rasulullah SAW meminta agar Suraqah merahasiakan kejadian tersebut. Suraqah segera kembali ke Mekah dan berusaha menggagalkan usaha pengejaran terhadap Muhammad SAW. Selama 7 hari berturut-turut, rombongan Rasulullah SAW berjalan menyusuri kegelapan malam hingga mereka mencapai kampung Bani Sabin dekat Madinah. Ketakutan mereka berkurang dan untuk pertama kali hati mereka gembira dengan harapan dan jaminan kemenangan. Mereka hampir sampai pada tujuannya. Para sahabat di Yathrib mendengar berita yang mengabarkan bahwa junjungan mereka, Rasulullah SAW telah melakukan hijrah ke Madinah untuk bergabung bersama mereka di Yathrib. Sadar akan permusuhan dan usaha kaum Quraisy untuk memburu Rasulullah SAW, umat Islam di Yathrib menunggu kedatangan beliau SAW dengan penuh kecemasan dan mencoba untuk menggali informasi pelarian beliau sedetail mungkin. Kebanyakan dari mereka belum pernah melihat Rasulullah SAW sebelumnya. Rasulullah SAW dan Abu Bakar kini telah sampai di Quba yang terletak di pinggiran Madinah. Di sana mereka menginap beberapa hari dan kemudian disusul oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau mendirikan masjid di Quba dan sholat di dalamnya. Inilah masjid pertama yang didirikan atas fondasi takwa setelah kenabian.
Pada hari Senin 27 September 672 Masehi, di tengah kecemasan umat Islam menunggu kedatangan Rasulullah SAW, seorang Yahudi Yasrib berteriak sekencang-kencangnya, "Wahai kaum Arab, ini apa yang kamu tunggu sudah datang." Dan terdengarlah suara campur aduk dan pekik takbir di perkampungan Bani Amr bin Auf. Mereka menyambut dengan salam kenabian, mengerumuni beliau sembari berkeliling di seputarnya, sementara ketenangan telah menyelimuti diri beliau. Yasrib pun sekarang dikenal dengan nama Madinah, kependekan dari Madinatun Nabi atau kota Nabi. Sejumlah penduduk Madinah menawarkan pada Rasulullah SAW untuk menginap di rumah mereka. Namun Rasulullah SAW membiarkan ontanya untuk memilih. Biarkan unta ini berjalan, karena ia diperintah. Maka unta tersebut terus berjalan sampai akhirnya menderum di pintu Abu Ayyub. Di sana kemudian dibangunlah Masjid Nabawi. Kaum Muhajirin dan Ansor bersama-sama membangun masjid dari batang pohon kurma sebagai tiang untuk menyangga atap yang terbuat dari ranting kurma. Satu sisi bangunan yang cukup lebar tetap dibiarkan terbuka. Meski demikian, kaum Muhajirin dan Ansor tetap membutuhkan satu ikatan resmi. Rasulullah SAW pun menyatukan mereka dalam sebuah ikatan persaudaraan tanpa memandang kesukuan. Islam telah membentuk satu kekuatan dan menghapuskan segala perbedaan. Wah, sangat seru sekali bukan video materi hari ini? Coba siapa yang simak tadi? Saya. Tentang apa tadi videonya? Hijrah Nabi Muhammad. Hijrah Nabi Muhammad. Oke, bagus. Nah, teman-teman, inilah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi dari yang akan disampaikan oleh inspirator remaja kita, yaitu Kak Adila. Nah, sebelumnya Bunda akan sampaikan sedikit profil singkat dari Kak Adila. Oke, Kak Adila adalah seorang siapa nih? Seorang apa nih? Aktivis dakwah, lalu juga seorang trainer dan staf sekolah tahfidz. Nah, Kak Adila ini nama panjangnya siapa teman-teman? Kak Adila Nurima. Ya, beliau lahir di Jakarta dan sekarang tinggalnya di Malang. Oke, keluarga asalnya dari Madura, jauh-jauh ya. Oke, baik. Oke, dimohon kepada teman-teman semua, bagi yang tidak berkepentingan, silakan mic-nya di-mute ya. Baik, kepada Kak Adila, kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk Bunda Nanda yang sudah mempersilahkan. Mohon maaf, suara saya kedengaran bisa. Kedengaran? Yang putus-putus ya. Suara saya kedengaran bisa. Oke, mungkin masalah jaringan. Sudah Masih dengar? agak putus-putus ya? Putus-putus. Panggilan. Putus, Bun. Sudah terdengar sekarang suaranya? Tadi agak putus. Sudah jelas. Sudah ya? Oh ya, alhamdulillah kalau gitu. Baik. Terima kasih Bunda Nanda yang sudah memperkenalkan. Oke, kalau gitu saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tunggu sebentar. Ini
Pesertanya kan tadi kata Bunda Anggi itu kan ada 940 peserta. Wih, Masya Allah. Tapi ini yang jawab baru kayaknya berapa ya tadi, baru 5 mungkin, atau 5,5 mungkin yang jawab. Nah, kalau gitu Kak Adil mau lagi dulu ya. Semuanya kalau bisa open mute. Iya, di open mic semua, kemudian jawab ya dengan semangat karena masih pagi ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa suaranya ya, pada semangat semua. Mudah-mudahan nih semangatnya nih nggak cuma di awal doang, tapi kalau bisa sampai akhir acara tetap bersemangat. Dan Allah itu suka dengan yang ganjil-ganjil, maka dari itu Kak Adil akan mengucapkan salam lagi dan teman-teman jawab ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman dari Ayah Islamic School. Oke, sebelumnya yang terhormat kepada Kepala Sekolah Ayah Sofia Islamic School, yaitu Bunda Anggi. Kemudian yang terhormat kepada para ayahanda selaku guru-guru dari sekolah Ayah Sofia Islamic School, beserta siswa-siswi sekolah Ayah Sofia Islamic School, baik itu dari kelas 5 sampai kelas 9 yang kami sayangi. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita bisa ngumpul ya, meskipun ngumpulnya nggak dalam satu tempat ya, dari rumah, ada yang di mana nih, ada yang di depan ruang tamu, Kak Adil lihat ada yang lagi di kamar ya, dimanapun ya, mudah-mudahan dengan kitanya berkumpul pada hari ini atas izin Allah, semoga ya, kita semua bisa kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa sanjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumul kiamah nanti kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, seperti yang tadi sudah diperkenalkan ya oleh Bunda Nanda ya. Perkenalan dulu ya, sedikit ya. Kalau misalnya nanya yang mana sih? Perkenalkan, ini yang namanya Kak Adil ya. Namanya tadi kalau misalkan Adila Nurima, itu terkenalnya dari tahun 2009. Nah, misal ditanya Kak Adil ini asalnya dari mana? Nah, tadi asalnya tuh banyak banget ya. Keluarganya Kak Adil, keluarga besar di Madura. Tapi kalau ditanya Kak Adil bisa nggak sih bahasa Madura? Nggak bisa sama sekali. Sampai sekarang Kak Adil nggak bisa bahasa Madura. Terus Kak Adil, oke deh, lahirnya di mana? Lahirnya di Jakarta. Gitu, lahirnya di Jakarta, ya tetanggaan lah sama ya. Nah, di Jakarta, tapi sekarang tinggalnya domisilinya, atau biasanya orang-orang manggilnya di Ngalam. Nah, jadi kalau ditanya, nah, Kak Adil nih asalnya dari mana nih? Berarti, oke, ada yang mau berkomentar kira-kira Kak Adil asalnya dari mana nih? Madura, Jakarta, Ngalam. Silakan open mic. Ada yang mau berkomentar? Kak Adil asalnya dari mana? Dari 3 ini? Ayo, siapa? Tidak ada sepertinya. Bingung. Sepertinya tidak ada, pada bingung semuanya. Iya. Yang penting Kak Adil ini orang asli plus 62. Nah, kayak gitu aja dah ya. Orang asli plus 62. Jawa semua. Oke, terima kasih. Nah, oke, hari ini Kak Adil akan menyampaikan satu buah materi yang menarik. Ya, nah, tapi materi yang menarik ini nanti teman-teman silahkan jawab ya kalau misalkan nanti Kak Adil tanya atau nanti Kak Adil minta lakukan sesuatu, tolong lakukan hal tersebut. Siap teman-teman? Siap. Iya. Siapnya masih 1, 2, 2,5 kali tadi atau 2 ya.
Oke, ya semuanya untuk diminta menjawab atau melakukan sesuatu. Siap ya semuanya ya? Siap. Siap. Masya Allah, terima kasih adik-adik teman-teman dari sekolah ASIS. Baik, kalau begitu Kak Adil akan share screen terlebih dahulu. Emang materinya apa sih Kak Adil yang mau di-share? Penasaran banget. Jadi, tema materi kita pada pagi ini Kak Adil sebut move on. Move on. Nah, jadi move on itu artinya, oke masih ada yang belum di-mute. Move on itu artinya disuruh bergerak, berpindah, dan get on. Mendapat dapetin apa tadi? Nah, ini kita perhatiin nih, kali aja dari materi pada pagi ini kita dapat sesuatu. Nah, tapi sebelum itu Kak Adil mau nanya dulu. Indonesia ya dari bulan Maret 2020 sampai sekarang itu mengalami satu buah pandemi yang hebat sekali. Pandemi yang luar biasa yang sampai hari ini pandeminya belum kelar-kelar, belum selesai-selesai. Nama pandeminya apa kalau boleh tahu? Ada yang bisa nyebut? Nama pandeminya COVID-19. Oke, betul sekali. Nama pandeminya COVID-19. Nah, kalau begitu, teman-teman, Kak Adil minta tolong sekarang disiapin tangannya di keyboardnya, baik itu keyboard di HP atau di keyboard laptopnya. Oke, Kak Adil mau ngasih satu buah tantangan. Tantangannya apa? Nah, bisa dilihat di slide. Nah, silahkan teman-teman gambarkan pandemi COVID-19 ini nanti. Ngerti maksudnya ya? Jadi teman-teman silahkan sebutkan menurut kalian COVID-19 ini kayak apa sih? Corona ini kayak gimana? Misal 3 kata, sangat membosankan sekali. Misal, please di chat. Menurut kalian Corona ini kayak gimana sih? Gitu. Atau misalkan 3 katanya itu bosen. Tulis di komentar chatnya. Chat di Zoom ya. Oke, silakan. Oke, mari kita sudah ada yang sudah mulai. Oke, sudah ada 2 panik, sabar. Oke, virus berbahaya, mantap. Yang lainnya nih, mana nih komentarnya nih, menurut kalian? Menurut kalian COVID-19 ini gimana sih? Berbahaya, merugikan, membosankan? Nah, oke, emang banget. COVID-19 ini sangatlah berbahaya, betul banget. Bosenin, iya benar, karena mau nggak mau kita seharian di rumah. Virus menyusahkan, makhluk Allah, udah 4 kata. Ya oke, nggak apa-apa. Lebih 1 ya. Oke, baik. Kalau begitu sekarang, oke, Kak Adil minta Bunda Nanda. Bunda Nanda masih ada sebagai host? Iya. Oke. Iya, Kak Adil. Oke, kalau begitu sekarang saya minta tolong Bunda Nanda untuk salah satu aja dari yang udah chat ini, ya. Saya minta tolong ya untuk dari yang chat ini tolong ditunjuk salah satu ya untuk habis ini saya minta untuk di spotlight ya atau ditunjuk. Saya pengen nanyain alasannya dia. Nah, kayak gitu. Alasannya kenapa sih dia ngomong atau beralasan COVID-19 itu seperti itu. Oke, mau ditunjuk siapa nih, Bunda Nanda? Tunggu sebentar. Sepertinya Syahdan. Oke, tunggu. Mana Wildan? Syahdan mana nih? Syahdan. Oke, monggo bersuara yang ditunjuk Bunda Nanda. Syahdan, halo. Syahdan. Mana ya? Oke, mungkin pada masih malu ya. Oke, ganti gimana Kak Adil? Boleh, nggak apa-apa, boleh, silahkan dipilih yang Ada menurut Faruk, Bunda Nanda paling berani. Ya, ada Faruk. Ada kah? Oke, mana nih Faruk? Ya Bun. Nah, mana nih suaranya? Ada orangnya di mana nih? Ada. Faruk kelas Ada ya 6. di halaman pertama ya.
Oke, ya silakan. Sudah ada Oke. nih. Oke, lihat Mas Faruk. Mas Faruk, Kak Adil mau nanya dulu nih. Komentarnya Mas Faruk tadi tentang corona dengan 3 kata apa aja? Tolong sebutin. Sabar, malas, bosan. Sabar, malas, bosan. Oke, kenapa Mas Faruk ngomong corona itu gambarannya sabar, malas, bosan? Kenapa Mas Faruk? Sabar karena harus sabar menghadapi pandemi. Males ya nggak bisa beraktivitas seperti biasanya, jadi harus online. Terus kalau bosan ya di rumah aja. Oke. Ya, berarti itu tadi ya, bosan karena di rumah aja gitu ya, malas. Baik, terima kasih Mas Faruk. Ya, sama-sama. Oke, bisa di-mute lagi. Benar banget ya, yang namanya corona ini memang tadi ya, ada yang bosen, ada yang males. Ya, kebanyakan pada komennya gitu ya, bosan, males, atau mungkin di rumah aja. Ya, betul sekali. Makanya, karena gara-gara corona ini kita di rumah doang, maka nih mungkin bisa jadi salah satu dari kita, salah satu dari teman-teman yang belajar di rumah, mungkin pernah mengalami hal yang seperti ini. Ya, kalau yang pernah mengalami silahkan chat di bawah ini ya. Kak Adil coba liatin. Nah, siapa nih yang pernah ngalamin kayak gini nih? Di depan laptop atau di depan HP, awalnya semangat, tegap, ya. 5 menit kemudian udah mulai, Bunda, kapan ini sekolahnya kelar? 10 menit berikutnya, aduh, sudahlah, nyawaku sudah kemana? Ada yang pernah mengalami seperti itu? Coba di open mic, siapa yang pernah mengalami kayak gini? Aku pernah. Saya pernah. Saya pernah. Aku pernah. Saya sering. Waduh, sering. Saya sering. Oke, nggak apa. Baik, terima kasih jawabannya. Ya, berarti banyak banget ya yang ngalamin ya. Wah, di chat juga numpuk ya. Di chat juga. Oke, masih ngelanjutin tadi ya. Swing. Oke, tidak apa. Swing. Oke, terima kasih. Nah, benar ya bahwa gara-gara corona ini memang membuat kita ini semakin malas ya kan. Bisa jadi yang awalnya di sekolah ya biasa-biasa aja ya, ketemu teman-teman, bisa belajar bareng atau mungkin ketemu ayah bundanya, giliran kena corona ya, akhirnya apa? Akhirnya kita mau nggak mau ngelihat gadget dulu ya, ketemu ayah bundanya lewat gadget, lama-kelamaan apa? Ngantuk, tidur, bahkan kalau perlu suaranya di-unmute, gambarnya dihilangin. Udah selamat ini ya. Mas Al-Hakim kemana ya? Kok hilang ya? Oh, Mbak Kaira kemana ya? Kok udah suaranya hilang, gambarnya juga hilang. Waduh, repot itu. Gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya membuat teman-teman atau membuat kita semua jadinya males. Kayak gitu. Padahal teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira nih ya, kira-kira kalau misalkan kita males, apalagi malas belajar, bisa nggak sih kita dapetin nilai yang bagus? Oke, ada yang mau jawab? Kira-kira bisa nggak sih kalau misalkan kita malas belajar dapat nilai yang bagus? Nggak bisa. Bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Betul sekali. Dan bahkan katanya di sekolah ASIS ini ada pelajaran tahfidz ya? Iya, betul Pak. Betul, ada pelajaran tahfidz. Nah, kira-kira nih ya, Kak Adil tanya, kira-kira kalau misalkan hafalannya, ngafalinnya di rumah atau di asrama itu ogah-ogahan, ya, disuruh ngafalin, nanti aja, males, nanti deh, kali 10 menit lagi lah, 10 menit lagi.
hafalan. Ya setengah jam lagi lah nunggu nunggu kuenya habis. Ada yang pernah kayak gitu kira-kira? Mungkin ada, mungkin nggak ada, atau mungkin nggak ngaku ya. Nah, karena kenapa? Karena yang namanya malas ini hati-hati nih ya. Nah, yang namanya malas ini disebut sebagai jalan termudah ya atau mager, jalan termudah untuk gagal. Oke. Bisa dibaca bareng-bareng ya semuanya ya. Oke, silakan di open mic semua. Di open mic semua. Mager, jalan termudah untuk gagal. Oke, bagus banget. Tadi ada yang baca kayak kita. Betul sekali. Mager, jalan termudah untuk gagal. Betul sekali. Terima kasih yang sudah membacakan. Dan di sini banyak banget nih, ya. Banyak banget kasusnya orang-orang yang gara-gara mager, gara-gara malas, apalagi dikenain yang namanya pandemi corona, sehingga membuatnya semakin mager, sehingga itu lebih mudah menjadi orang yang gagal. Orang tersebut menjadi lebih mudah untuk gagal. Ya, sering banget ya kita temuin ya, baik itu di sosial media, ya kan, gara-gara kena corona, gara-gara kena pandemi ya, sekolahnya tutup, ya, kemudian belajarnya di rumah, akhirnya ya karena malas ngerjain tugas, malas ngerjain PR, sehingga apa? Itu termasuk jalan termudah untuk gagal. Kayak gitu. Nah, kira-kira di sini siapa yang mau jadi siswa-siswi yang gagal? Angkat tangan kanannya dan bilang saya. Saya. Wah, yang mau gagal? Serius? Ada yang mau gagal di sini? Kayaknya kurang fokus nih. Waduh, fokus ya. Oke, Kak Adil tanya sekali lagi ya. Di sini siapa yang tidak mau menjadi siswa yang gagal? Angkat tangan kirinya dan bilang saya. Saya. Oke, sip. Oke, Kak Adil doain mudah-mudahan teman-teman Ayah Sofia Islamic School ya semuanya menjadi siswa-siswa sukses di kemudian hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Betul banget ya, jangan sampai kita menjadi siswa-siswi yang gagal, rugi banget ya. Entah itu ruginya dunia atau bisa jadi ruginya sampai akhirat. Waduh, ruginya luar biasa. Jangan sampai nauzubillahimin dzalik. Kayak gitu. Nah, cuman nih pertanyaannya kayak gini nih, ya kan? Cuman kayak gini pertanyaannya. Kalau misalkan ditanya, emangnya bisa ya kita sukses cuman di rumah doang? Kira-kira bisa nggak ya? Nah, Kak Adil ada satu contoh menarik yang bisa teman-teman baca. Nah, di sini ada satu artikel menarik. Nah, bisa dibaca di sini ya. Ada seorang mahasiswi ya dari UPDRIS, Universitas PGRI di Semarang, yang dia itu sukses jadi pengusaha muda. Kayak gitu. Jadi pengusaha muda. Dan bisa teman-teman lihat ya di situ ya, tagline-nya. Celana kolor, baby doll, dan blaster. Diobral. Nah, ini bukan berarti ini porno ya, bukan ya. Tapi ini emang target marketingnya atau cara marketingnya. Kayak gitu. Dan alhamdulillah nih ya, alhamdulillah ya. Di sini nama tokohnya ini namanya Kak Zulfa ya. Dan Kak Zulfa ini sebagai pengusaha, alhamdulillahnya sampai sekarang dia sudah memiliki 100 reseller. Masya Allah ya kan, luar biasa banget. 100 reseller. Padahal dia jualannya di rumah. Padahal jualannya hanya via online. Kayak gitu. Nah, luar biasa sekali ya contoh dari tokoh Kak Zulfa ini ya. Nah, mudah-mudahan nih ya teman-teman ASIS bisa mencontoh Kak Zulfa. Bisa sukses meskipun hanya di rumah. Kayak gitu. Siapa yang ingin sukses, angkat tangan kanannya bilang saya.
Saya. Ya. Oke, Adil tanya lagi. Sip, mantap banget. Oke, Kak Adil tanya lagi, siapa yang pengen sukses dunia akhirat? Angkat tangan kirinya dan bilang saya. Saya. Masya Allah. Wah, sampai ngedem gitu ya suaranya ya. Oke, nah kalau misalkan seperti itu, kalau pengen berhasil, pengen sukses, maka sebenarnya ada satu buah pepatah bahasa Arab yang mungkin dari sini bisa teman-teman teladani dan bisa jadi ini menjadi kata-kata ajaib supaya mendorong kalian semakin semangat hingga tangga kesuksesan. Apa itu kata-kata ajaibnya? Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada satu buah patah Arab yang mengatakan manjadda wajada. Manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh, maka ia akan berhasil. Oke, bisa disebutin bareng-bareng? Di open mic semua? Manjadda wajada. Bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Oke, betul sekali. Betul sekali. Manjadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Betul banget. Seperti kalau misalnya teman-teman pernah nonton salah satu film yang namanya 5 Menara. Ya, ada yang pernah nonton filmnya? 5 Menara. Nah, kalau ada yang belum nonton, silahkan teman-teman cek di Google atau gimana. Belum. Belum nonton ya. Oke, silahkan teman-teman bisa cek di Google. Nah, di situ ya ada salah satu santrinya yang memang terus mengucapkan kata-kata ini. Manjadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Yang alhamdulillah kemudian para santri ini ya, berlima ini ya, kemudian mereka akhirnya berhasil di masing-masing negara yang mereka tuju. Gitu. Nah, Kak Adil di sini nggak mau spoiler banyak. Silahkan teman-teman tonton ya kalau misalnya belum nonton. Oke? Seperti itu. Dan alhamdulillahnya juga Allah juga bersama dengan orang-orang yang selalu bersungguh-sungguh mencari ridhonya. Seperti yang bisa teman-teman baca di dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Seperti itu. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 69, Allah telah berjanji, ya, barang siapa yang berjihad atau misalkan bersungguh-sungguh ya dalam mencari ridha Allah, maka Allah akan tunjuki jalannya pada orang tersebut. Nah, artinya apa? Artinya teman-teman harus bersemangat, baik itu dalam pelajaran, ya kan, maupun dalam usaha-usaha yang lainnya, dan insya Allah teman-teman akan memetik usahanya. Siap teman-teman memetik usahanya berupa kesuksesan? Siap. 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 Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, pertanyaannya kayak gini nih, Kak Adil mau nanya lagi nih sekarang ya. Mau nanya lagi. Kira-kira sukses itu apakah hanya sekedar di bidang akademik saja atau enggak? Nah, mungkin ada yang mikir, kayaknya iya sih Kak, kayaknya cuman modal ranking 1 kayaknya bakal sukses. Siapa? Kata siapa? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengkaruniai teman-teman ya seperti Mas Arsyad, Mbak Failov, Mbak Anggita ya kan. Kemudian di sini ada Mbak Anggita dan teman-teman yang lainnya sudah diberikan yang namanya akal, teman-teman. Akal. Ya. Akal untuk apa? Akal untuk berpikir, akal untuk dikembangkan, untuk mengembangkan segala kemampuan teman-teman yang kalian punya. Nah, dan masing-masing ini pasti punya kelebihannya masing-masing, punya skill-nya masing-masing, punya masternya masing-masing. Nah, sekarang Kak Adil minta, di sini ada tantangan lagi, silakan teman-teman tangannya di chat lagi, tangannya di keyboard lagi, siap-siap di kolom chat, di kolom komentar, dan nanti Bunda Nanda akan nunjukin lagi siapa nih yang akan diminta untuk ngomong lagi ya. Oke, Kak Adil minta di kolom chat, bukan di ngomong dulu, belum ngomong dulu, udah langsung di open mic aja. Tantangannya adalah
Jeng jeng. Sebutkan minimal satu skill yang paling kamu kuasai. Sebutkan minimal satu skill yang paling kamu kuasai. Terserah skillnya apa aja. Mau skill apa? Public speaking, skill menulis, skill atau apapun itu, tulis teman-teman minimal satu di kolom chat. Silakan. Kak Adil cek di sini. Menggambar. Waduh, gambar semua. Komputer dan desain, Masya Allah. Wah, keren nih. Olahraga, oke. Melukis dan menggambar. Bedanya di mana melukis sama menggambar? Ada yang bisa membedakan? Oke, menggambar, melukis, edit foto. Wah, ketemu nih. Berenang, hampir mirip dengan olahraga, tapi lebih detail. Sip. Wah, banyak banget ya. Masak. Oke, sip. Nah, sekarang saya minta Bunda Nanda. Bunda Nanda, halo? Ya, oke. Oke, silakan Bunda Nanda. Pilih ya siapa? Pilih Reno ya. Reno Adil. Reno, oke. Oke, saya berhentiin share screen-nya. Mana Reno? Oke, mana Reno? Oh, ini ada. Ya, silakan diambil. Reno. Ya, Bon. Nama panjangnya Oppo Reno? Bukan. Oh, Reno. Kirain kayak HP Oppo Reno. Oke, Mas Oppo Reno, kelas 9. Baik. Sorry, kok ditambahin Oppo? Sorry. Maaf. Oke, bercanda ya, Mas Reno ya. Oke. Mas Reno, Ya, Kak. tolong sebutin lagi skill yang Mas Reno tadi sebutin di kolom chat. Komputer dan desain. Komputer dan desain, oke. Komputer dan desain, kenapa Mas Reno menyukai skill komputer dan desain? Karena kalau skill komputer tuh aku sering pakai komputer kan ya. Terus sama desain itu aku juga suka desain. Desainnya kadang pakai Photoshop, macam-macam, kadang juga bisa pen juga kayak gitu. Oh, oke, macam-macam ya yang bisa di aplikasi untuk editingnya. Baik, kalau untuk komputernya terus gimana? Detail apa cuma main Microsoft Word atau cuma ngotak-ngatik tombol start mungkin? Kadang macam-macam sih. Kadang suka ngotak-ngatik juga. Suka ngotak-ngatik. Baik, dan sampai sekarang Mas Reno masih suka melatihnya ya terkait komputer dan desain ya. Ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Reno. Iya, sama-sama. Nah, ya, baik. Dan di sini banyak banget ya skillnya sudah dituliskan. Saya minta untuk para panitia, ya kan, untuk panitia untuk nge-save-nya ini tolong di-save. Kalau perlu di-copy-in ya. Nama di sini. Suaranya putus-putus. Oh, putus-putus ya? Iya. Oke, mohon maaf. Ini jaringan. Oke. Sampai sekarang masih putus-putus? Sudah jelas. Oh, sudah jelas. Oke, terima kasih. Nah, ya ini mohon maaf ya. Ini qadarullah yang jaringan bukan hanya provider tapi juga karena Allah. Seperti itu. Nah, jadi saya minta tolong untuk para panitia untuk nih nama-namanya ya tolong dicatetin beserta skill yang mereka kuasai. Bisa jadi nanti di sekolah ini skillnya bisa dikembangin kayak gitu ya. Nah, benar sekali teman-teman ya. Nih skillnya tadi luar biasa ya Kak Adilat, ada melukis, menggambar, olahraga, berenang, macam-macam ya kan. Dan alhamdulillah ya kan. Yang namanya sukses saat ini itu memang tidak hanya sekedar dari akademik ya. Kak Adil ulang sekali lagi, kesuksesan tidak hanya dilihat dari akademik saja. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang di luar sana, bisa jadi nih ya teman-teman ASIS di sini ya, ini bisa sukses di luar dari akademik. Ada yang sukses di bidang atletik? Ada. Contohnya siapa? Contohnya salah satunya murid Kak Adil. Ya, jadi Kak Adil juga punya murid ya. Nah, jadi muridnya Kak Adil ini dia sudah mau masuk perkuliahan di Universitas Negeri Malang. Nah, awalnya dia waktu SMP SMA, dia ini memang secara akademik
oke lah, ya seenggaknya nilai-nilainya bagus. Tetapi yang paling menonjol dari murid Kak Adil, yang namanya Gifari nih ya. Ya, mungkin di sini ada yang namanya serupa, namanya Gifari ya. Nah, mudah-mudahan nih bisa mirip nih ya ceritanya. Karena kenapa? Karena yang namanya Gifari ini ternyata dia sukses di bidang atlet. Atlet apa? Atlet memanah. Wah, ada yang tahu ya memanah ya? Atlet memanah yang itu sampai kepada kejuaraan nasional. Masya Allah ya. Di sini ada yang namanya Gifari. Ada yang namanya mirip-mirip juga Gifari? Gak ada ya. Ya, kalaupun ada, tahu nama panjangnya ya Kak Adil doain mudah-mudahan juga kesuksesannya ngikut sama seperti muridnya Kak Adil tadi. Amin, amin ya Rabbal alamin. Kayak gitu. Sip. Oke, nah kalau begitu sekarang Kak Adil, nah di sini nih ada satu penyakit lagi nih. Ada satu penyakit lagi selain yang namanya mager. Nah, dan ini nih penyakitnya nih biasanya nih juga dialamin para teman-teman pelajar, termasuk bisa jadi teman-teman di ASIS. Mungkin nggak sih teman-teman ngerasain? Nah, coba dicek penyakitnya apa lagi nih? Ayo bergerak. Nah, penyakitnya yang berikutnya adalah insecure. Apa itu insecure? Ada yang bisa jawab kira-kira? Iri ya? Iri bukan? Iri. Iri, galau, nggak Kurang tenang, percaya diri. kurang percaya diri, malu terhadap dirinya. Oke, ada lagi yang mau mengomentari lagi? Oh, ada yang lewat chat. Insecure itu apa? Merasa kurang. Ya, merasa pokoknya tuh kayak kalau dibandingin sama orang lain tuh kayak aku kok kayaknya biasa aja ya, atau kayaknya lebih baik dia deh. Nah, supaya lebih paham insecure itu kayak gimana, nah teman-teman panitia, saya minta tolong di-share videonya. Nah, ini saya stop share dulu. Nah, jadi Kak Adil sudah siapkan ada satu video, sebenarnya ada dua sih. Ada dua video yang bisa teman-teman tonton. Nah, silakan bisa dibuka yang adu anak dulu videonya. Oke, silakan di. Ini aku tahu. Kakak mana jangan rebutan ya. Gak kerasa, udah 7 tahun aja dia bun. Iya sama anak saya kayak baru kemarin masih belajar berdiri pas 9 bulan. Sekarang udah lari-larian. 9 bulan berdirinya. Apa baru mulai berdiri pegangan bun? Pas 9 bulan tuh dia berdiri tapi pegangan tembok atau lemari gitu-gitulah bun. Oh iya. Anak saya sih dulu dari 7 bulan udah bisa lepas berdiri bun. Ya anak mah beda-beda sih ya bun. Iya sih, dia cepetnya di ngomong sih. Saya inget banget tuh dia pertama kali ngomong kaget pas 10 bulan. Kayak adet gitu, lucu deh. Oh iya. Tapi belum bisa berdiri ya bun? Ya udah termasuk cepet sih itu mah. Kan anak mah beda-beda ya bun. Oh. Tapi emang pinter sih anaknya. Pas udah gede udah mulai kelihatan. Wih, matematiknya 10 loh bun tes kemarin. Wih, hebat juga ya. Anak saya kemarin juga bapaknya ngebilangin kan, kalau nggak dapat nilai 10 nggak boleh main HP lagi. 10 semua dah. Hehehe. Semua pelajaran loh bun, syukur banget deh punya anak pintar banget gitu. Di semua pelajaran. Hebat ya bun, anak saya kuatnya emang di matematik. Makanya kemarin diikutin olimpiade matematik. Aduh, bersyukur banget deh ya bun. Apa nih kak? Oh, makasih ya anak baik. Makasih kakak. Main lagi Ki? Ya gitu bun, anaknya sayang banget sama mamanya. Baik anaknya. Ya anak saya juga bun, kemarin kan dia ngebuatin gambar-gambar apa gitu. Teman-temannya pada minta soalnya, dia jago banget kan ngegambar. Saya nggak ngerti dah tuh gambar apa. Ntar teman-temannya pada bayar ke dia. Tahu-tahu duitnya dikasih ke saya semua bun. Ih baik banget jadi anak. Bun, saya ke belakang dulu ya. Oh iya silakan bun. Besok kita cari guru gambar buat si kakak ya. Harus pokoknya. Mama pengen dia jago gambar. Papa, kalau dia jago gambar, kalian lihat tuh jadi banyak. Ntar yang untung siapa coba? Pa, besok kita panggil lagi si Pak Budi ajarin anak kita matematik lagi. Apaan jago matematik? Papa jangan ngeremehin deh. Pokoknya dia olimpiade harus menang, juara 1. Ya aduh dari mana Ki? Pokoknya anak kita harus les lagi. Harus pintar matematik, juara 1. Udah dulu, Pa.
Anak saya tuh Bun, kalau udah Oke, dan masih ada satu video lagi yang mungkin teman-teman bisa tonton juga. Nah, ini juga bisa ada kaitannya dengan insecure. Monggo bisa panitia putar video satu lagi. Oke, sambil mana videonya yang satu lagi? Oke. Indra. Halo Rian. Yuk, sini masuk yuk. Maaf ya, lagi nggak ada apa-apa nih. Iya, nggak apa-apa, nggak usah repot-repot juga, Bun. Jadi gimana, Bun? Si Lisa jadi nikah tahun Rian, ini? kok rumah kamu kecil ya? Ngomongnya nggak boleh kayak gitu, Kalau Indra. rumah aku gede. Kalau rumahnya gede enak, bisa main bola di dalam rumah. Tadi lagi ngomongin si Lisa. Gimana dia jadi nikah, Kamu Bun? minta papa kamu beli rumah yang gede dong, yang ada kolam renangnya, biar aku kalau kesini bisa berenang. Si Lisa. Yang lama orang mana Di sih sini gerah ya, kamu gak kegerahan Yan? Minta mama kamu beliin AC. Kamu tahu nggak AC itu apa? Yang juga ya, Bun, yang bisa dapat yang AC itu nggak kayak kipas kamu yang itu. AC itu bisa ngeluarin yang dingin-dingin gitu. Kamu ke mama dulu sini. Rian, aku minta maaf ya. Aku nggak tahu kalau kamu itu miskin. Aku nggak bermaksud sombong kok. Kamu kalau nggak ada AC juga nggak apa-apa. Aku tetap mau main sama kamu. Aku tahu kok AC itu apa. Aku kan juga punya. Sini yuk main ke rumah aku. Kita jangan di garasi. Mama, kita tuh miskin ya? Oke, terima kasih untuk panitia yang sudah memutar video tekotok tadi ya. Baik, terima kasih. Nah, oke, sekarang Kak Adil mau nanya dulu, ya kan? Nggak perlu di open mic, tapi silakan teman-teman mungkin bisa jawabnya lewat angkat tangan aja, ya kan? Lewat angkat tangan aja. Di sini siapa yang masih sering banding-bandingin kepunyaan dirinya dengan kepunyaan temannya? Siapa yang sering kayak gitu, angkat tangan kanannya. Yang mana aku tahu. Mungkin ada yang ngebandingin, misalkan, wah ada yang sering ya, misalkan ngebandingin, kok HP dia kok bagus ya daripada punya aku ya, ih bagus aku kapan ya punya HP kayak gitu, atau mungkin bisa naik laptopnya. motor duluan ya. Ya sip, betul kata Shiva tadi ya, Shiva ya bener ya, tadi suaranya dari dia. Iya, Temen betul, aku, Pak. oh ya betul ya, temen aku udah ada yang bisa naik motor, aku kapan ya bisa naik motor ya, ih pengen deh gitu. Ada yang pernah kayak gitu? Silakan angkat tangan kanannya. Kak Adil mau lihat. Ada yang pernah ngerasain kayak gitu? Oke, ada yang raise hand, betul, nggak apa. Silakan klik raise hand-nya juga. Kalau misalkan ada yang pernah ngerasa jealous kayak gitu. Ada yang pernah gitu? Kayaknya banyak nih ya. Cuman banyak yang nggak ngaku Dulu. di sini. Oh, dulu ada. Baik. Nah, banyak banget ya, banyak banget. Sekarang Mirip udah kayak. bisa. Oh, kata Mas Akbar, sekarang udah bisa. Baik. Nah, sama seperti lagunya Doraemon, kalau ada yang tahu ya, di endingnya kan, bukan di endingnya, di apa? Di openingnya. Di openingnya. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin itu banyak sekali. Betul ya? Betul kayak gitu? Betul. Betul ya? Mohon maaf ya, suaranya Kak Adil nggak begitu bagus. Bukan penyanyi soalnya. Jadi mohon maaf kalau suaranya rodok fals. Nah, tapi ya kayak gitu ya. Betul banget, yang namanya manusia itu banyak banget keinginannya. Banyak banget maunya. Ya. Dari mulai apa? Dari mulai yang namanya, kalau teman-teman belajar ya, pengen punya HP yang bagus. Atau mungkin pengen punya apa? Tadi pengen bisa naik motor. Kak Adil sempat dengar. Atau ada yang mau bilang apa lagi? Ih, rumahnya dia bagus ya. Kok bisa ya? Mungkin ada yang mikir kayak gitu. Macam-macam ya.
Nah, dan yang namanya manusia itu pengennya banyak banget. Dan pengen banget ya dirinya itu kalau bisa lebih gede daripada teman saingannya itu. Nah, banyak banget. Tapi ingat, apalah diri kita manusia. Apalah diri Mas Ihsan dan Mas Akbar yang cuman manusia biasa yang hidup di antara 200 juta rakyat Indonesia. Ya mau nggak mau, kita ya mau gimana lagi. Gitu. Keinginan kita banyak, tapi bagaimana kita mau memenuhinya? Kayak gitu. Bagaimana mau kita dapetin kalau misalkan kita ini mau itu, mau ini mau itu, tanpa yang namanya bersyukur. Gitu. Tanpa yang namanya bersyukur. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang memiliki begitu banyak banget ya harta, kemewahan, ketenaran. Tapi ujung-ujungnya apa? Gak nyaman, gak tenang. Ya. Kemudian apalagi gak seneng. Merasa kurang. Pada akhirnya apa? Ujung-ujungnya mereka mati karena kekayaan mereka sendiri. Ada banyak banget. Bisa teman-teman cek. Ya, bisa teman-teman cek di luar sana. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita tidak bersyukur oleh Allah akan diberikan sesuatu yang amatlah pedih. Tapi kalau kita bersyukur akan diberikan sesuatu yang luar biasa. Nah, di sini yuk sama-sama kita baca slide yang berikutnya. Nah, di sini kan semuanya sudah pada bisa tahfiz Quran semua ya. Di sini ada surat Ibrahim ayat 7. Semuanya di open mic semua. Di open mic, kemudian kita baca bareng-bareng ya. Dimulakan dengan basmalah bareng-bareng. Oke, siap-siap ya, Kak Adil aba-abain ya. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Allah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari. Oke. Ya, baik. Terima kasih yang juga sudah membacakan artinya. Betul sekali, teman-teman. Di surat Ibrahim ini, Allah sudah menjanjikan kepada kita bahwasanya sesungguhnya jika kamu bersyukur, jika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kepada kita, menambah rezeki kita. Tapi Allah kemudian menjanjikan lagi kepada kita, andai kata jika kamu mengingkari nikmat dari Allah, ya, mengingkarinya berupa apa? Macam-macam kayak tadi. Misal kita udah dapat duit jajan dari orang tua, kemudian ngerasa, duit jajan 10.000 buat beli apaan sih? Mama ngasihin cuma 10.000, kurang nih. Mungkin ada yang berkata kayak gitu. Atau misalkan udah dikasih HP, HP-nya udah jadul nih, udah ngelek-ngelek nih, aku pengen HP keluaran baru nih. Kalau kita tidak bersyukur, nah maka lihat di akhir ayat tadi, di ayat surat Ibrahim ayat 7 tadi, maka Allah akan memberikan azab yang amat perih. Nauzubillahi min dzalik. Nah, maka pertanyaannya di sini Kak Adil kasih 2 pilihan. Teman-teman di sini mau menjadi hamba yang pandai bersyukur atau pandai kufur? Bersyukur. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali. Semuanya pengen menjadi anak yang pandai bersyukur. Seperti itu, ya. Nah, dan teman-teman, ya kan, banyak sekali yang bisa kita syukuri, apalagi di tengah pandemi corona ini. Banyak sekali yang bisa kita syukuri. Salah satunya adalah keluarga yang lengkap. Nah,
Sekarang Kak Adil mau tanya dulu ya, di sini Kak Adil mulai rada serius ya. Sekarang Kak Adil mau nanya di sini. Siapa yang sampai hari ini masih diberikan rezeki oleh Allah berupa orang tuanya masih sehat walafiat, masih lengkap? Tolong angkat tangan kanannya dan katakan saya. Oke, semuanya sudah pada raise hand. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya. Bagi yang sudah raise hand, ucapkan bersama-sama Alhamdulillah. 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 Ya, karena kenapa? Karena banyak sekali ya, mungkin teman-teman di luar sana ya, atau mungkin saudara-saudara kita yang karena adanya COVID-19 ini kemudian banyak sekali ya saudara-saudara kita yang oleh Allah dipanggil, baik itu dipanggil saudara-saudaranya atau mungkin orang tuanya, seperti itu. Nah, maka dari itu teman-teman semua yang masih memiliki orang tua yang lengkap, ayah ibunya, mama papanya, abi uminya, ya bersyukurlah, karena teman-teman sampai hari ini berarti masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa salim kepada mama papanya, masih bisa menyicip makanan yang dimasak oleh bunda kita, masih bisa mendapatkan pendidikan, masih bisa mendapatkan rasa kasih sayang dari ayah atau abi kita atau dari papa kita. Ya, maka dari itu ya selalu ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, termasuk setiap kita mau sholat atau setelah sholat selalu ucapkan rasa syukur itu. Yang semoga dari itu kemudian Allah memberikan lebih banyak lagi kenikmatan kepada kita, termasuk dijaganya kesehatan kedua orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman semua. Nah, dan yang berikutnya nih ya, nah karena ini kan tadi kan kata Bunda Nanda kan kita nih lagi dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah. Nah, ini tahun berapa nih sekarang nih? Kita menyambut tahun baru Hijriah yang tahun keberapa sekarang? 1443. 1443 Hijriah. Betul sekali teman-teman semua. Nah, seperti yang tadi kita juga sambil tonton videonya, yaitu video hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ya, begitu pula kita sebagai kaum muslimin, sebagai hamba Allah dan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, kita kali ini juga harus yang namanya berhijrah. Tapi bukan sekedar hijrah pindah rumah atau pindah tempat dari yang kiri menjadi ke kanan, dari yang apalagi dari posisi tidur ke posisi bangun, nggak cuma itu doang. Tapi juga ya yang namanya hijrah ini teman-teman berpindah dari sesuatu yang buruk ya, dari kebiasaan buruk teman-teman menjadi lebih baik lagi. Ya, Kak Adil ulang lagi, hijrahnya teman-teman ASIS, teman-teman yang ada di forum pada pagi ini, hijrahnya berpindah dari kondisi yang buruk menjadi kondisi yang lebih baik lagi. Dari yang masih malas belajar menjadi lebih semangat untuk belajar. Dari posisi yang masih nelangsa, ya nelangsa tahu ya, nelangsa itu susah, melarat, atau mungkin masih berada di ranking bawah, kita kemudian yuk sama-sama hijrah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang sukses. Ya, kalau gitu Kak Adil mau tanya di sini, ya sambil di open mic semua, siapa di sini yang ingin menjadi siswa-siswi Hagia Sophia Islamic School yang sukses? Angkat tangan kanannya dan bilang saya. Oke. Nah, berikutnya Kak Adil tanyain lagi, siapa di sini siswa-siswi Hagia Sophia Islamic School
yang mau suksesnya sampai akhirat, angkat tangan kirinya dan katakan saya. Sip, oke, mantap, masya Allah. Dan terakhir Kak Adil tanya, siapa di sini siswa-siswi ya, dan mungkin ayah bunda dari sekolah Ayah Sofia Islamic School yang mau sukses dunia akhirat, angkat kedua tangannya dan katakan saya. Oke, masya Allah. Nah kalau begitu, nah sekarang nih karena kita ini udah lagi mau tahun baru ya, sebenarnya sih ini tahun baru hijriahnya mungkin sekarang atau besok ya, Kak Adil belum lihat kalendernya. Nah, sekarang, oh suara saya kedengeran di sini? Kedengeran ya? Oke, kedengeran. Nah baik kalau begitu sekarang Kak Adil minta lagi, tolong tangannya di atas keyboard lagi atau di tombol keyboard HP ya. Silakan tulis ya, silakan tulis di kolom komentar, di kolom chat, tuliskan minimal 3 impian kalian ya, minimal 3 ya, 3 impian kalian yang ingin kalian dapatkan di tahun 1443 Hijriah ini ya. Ayo dituliskan di kolom komentarnya, silakan. Oke, sudah. Oke, ada sudah 1. Loh, kok F dong? Tuliskan minimal 3 impian kalian. Oke, dimaafkan Mas Farel. Oke. 3 impian kalian. 3 impian yang ingin kalian dapatkan di tahun 1443 Hijriah ini. Yuk. Kayaknya rada panjang, tidak apa-apa, ya kan? Nah, kita sambil tunggu, Ya, kalau misalkan ditanya, kalau Kak Adil punya impian nggak? Punya impian nggak yang ingin dicapai di tahun 1443 Hijriah ini? Ya, Kak Adil juga punya 3 impian Kak Adil. Apa aja itu 3 impiannya? Yang pertama, Kak Adil mengimpikan semoga usaha Kak Adil sebagai trainer ini berjalan lancar, ya, semakin tinggi karir Kak Adil. Kemudian yang kedua, aktivitasnya itu menopang dakwah Kak Adil, hingga akhirnya banyak teman-teman atau orang-orang di luar sana yang bisa menerima pesan-pesan Kak Adil. Dan yang terakhir, yang ketiga, mudah-mudahan Kak Adil tahun ini bisa segera nikah. Amin ya robbal alamin. Amin. Oke, baik. Wah, di sini udah banyak ya. Oke, di sini sudah banyak yang sudah menjawab impiannya. Oke, terus. Tulis terus semua impian kalian minimal 3. Ini yang baru nulis 1, tulis 2-nya lagi. Oke, wah, Masya Allah banyak banget nih ya impiannya ya. Kalau perlu ayah bundanya kalau mau nulis impiannya di sini boleh ditulis. Oke, baik. Nah, kalau begitu, ini udah mulai banyak yang nulis chatnya ya. Sambil terus dilanjutin, Kak Adil minta tolong ke MC-nya, Bunda Nanda. Bunda Nanda masih ada? Masih ada. Nah, kalau begitu, sekarang saya minta tolong ke Bunda Nanda tunjuk, tapi bukan Ikhwan lagi ya, dari tadi kan Ikhwan dulu nih yang diminta. Sekarang tolong tunjuk yang akhwat. Siapa ya kira-kira ya? Saudari Alia. Oke, mana yang namanya Alia? Alia kelas 6. Mana Alia? Oke, mana nih suaranya? Lagi. Ya, oke Alia. Masya Allah. Oke, kalau gitu sekarang Kak Adil pengen ya, nih perhatiin ya Alia ya, dan teman-teman yang lain juga ya perhatiin. Sekarang teman-teman angkat kedua tangannya diangkat. Nah, kemudian Alia sebutkan masing-masing impiannya, dan nanti setelah Alia sebutin impiannya yang 1, kita aminin bareng-bareng gitu ya. Nah, nanti impian yang kedua, semoga Alia dapat ini,
Kita aminin bareng-bareng. Amin. Siap ya semuanya ya? Di open mic juga yang lainnya ya. Open mic. Ya, Mbak Alia udah siap nyebutin impiannya? Iya. Siap ya? Oke, kalau gitu Go. Sebutin impian pertama Mbak Alia. Semoga di tahun Hijriah yang kali ini aku bisa menghafal juz 28. Amin. Yang kedua? Semoga aku bisa menjadi anak yang membanggakan orang tua. Amin. Ya Allah. Yang ketiga, terakhir. Dan semoga aku mendapatkan ridha Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Impian Alia dan juga teman-teman semua yang sudah nulis impiannya ya di kolom chat ya. Mudah-mudahan Kak Adil doain juga semuanya terkabul, semuanya tercapai di tahun 1443 Hijriah ini. Amin, amin. Aku banyak. Impiannya banyak ya? Wah, Masya Allah, nggak apa-apa. Bagus banget kalau impiannya banyak. Mudah-mudahan impiannya tercapai satu persatu sampai semuanya dapat. Oke ya. Dan nanti tolong panitia nih di-save juga impian-impiannya. Nah, nanti kalau bisa nih impiannya nih apa? Ditempel di kelas ya, atau mungkin di reminder kepada teman-teman siswa ASIS ya. Nah, supaya nanti tambah semangat belajarnya. Baik. Nah, dan yang terakhir ya, sebelum kita tutup ya, sebelum Kak Adil tutup materinya. Nah, Kak Adil di sini ingin memberikan satu buah quotes ya, yang mudah-mudahan ini tambah semangat lagi ya untuk teman-teman berhijrah, apalagi di tahun Hijriah kali ini, di tahun 1443 Hijriah ini. Bisa kita lihat dulu. Ayo bergerak slide. Nah. Oke. Belum dibaca dulu, Kak Adil bacain dulu yang pertama, nanti teman-teman bacain bareng-bareng. Oke, ya, Kak Adil baca dulu. Di sini ada satu buah quotes buatannya Kak Adil. Hijrahku bukan hijrah biasa, karena hijrah ini demi meraih ridho ilahi. Tunggu sebentar, jangan ngomong dulu, ngomongnya bareng-bareng ya. Jadi di open mic dulu, Oke, siap ya semuanya. Kalau perlu para ayah bundanya juga bisa nge-open mic juga supaya semakin semangat. Oke, silakan dibaca bareng-bareng. Kak Adil aba-abain ya. 1, 2, 3. Hijrahku bukan hijrah biasa, karena itu demi meraih ridho ilahi. Bukan hijrah karena Oke, Masya Allah, terima kasih. Mudah-mudahan ini dengan berakhirnya materi dari Kak Adil ini, mudah-mudahan kita tidak hanya sekedar mendapatkan materi, tapi juga kedepannya selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja dari Kak Adil. Kurang lebihnya mohon maaf ya kalau misalkan ada salah-salah kata atau salah nyebut nama ya. Tadi ya Kak Adil mohon maaf karena Kak Adil ini termasuk manusia biasa juga ya. Dan jangan diambil hati ya. Jangan diambil hati. Karena kenapa? Karena kebetulan hatinya Kak Adil nih udah ada yang punya. Nah, siapa itu yang punya Kak Adil? Wah, katanya belum nikah. Ya, alhamdulillah. Yang punya hati Kak Adil, betul banget. Yang punya hati Kak Adil adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Kak Adil cukup sekian, terima kasih. Kak Adil kembalikan kepada Bunda Nanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman? Komentar materi hari ini menarik banget? Apa menarik banget? Menarik banget. Oke, coba Bunda mau tanya nih, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang sudah disampaikan oleh Kak Adil tadi? Kenapa Bunda? Ya, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang sudah disampaikan oleh Kak Adil tadi? Silakan, raise hand.
Ada yang berani? Oke, siapa? Oke, Arsyad. Silakan Arsyad, apa materi hari ini? Kesimpulan dari materi tadi bahwa kita harus menjadi lebih baik di tahun-tahun berikutnya dan hijrah untuk mendapatkan ridho ilahi. Wah, tepuk tangan untuk Kak Arsyad. Keren sekali. Nah, baik teman-teman. Sekarang waktunya Bunda mengadakan door prize, ya. Wah, siapa nih yang mau? Hadiahnya banyak banget ya, Bunda Anggi ya. Oke, terima kasih tadi kepada Kak Adila yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa ya, luar biasa bermanfaat dan sangat-sangat menarik. Betul? Oke, nah Bunda akan adakan door prize yang mana door prize-nya akan diberikan kepada teman-teman yang ingin bertanya, ya, yang ingin bertanya. Oke, siapa yang ingin bertanya silakan raise hand. Oke, ada Alia. Ya Alia pertama. Silakan Kak Alia. Bagaimana caranya agar kita lebih mensyukuri skill yang kita punya sehingga kita tidak insecure dan bisa meningkatkan skill yang kita punya? Wah, banyak sekali ya, panjang sekali ya pertanyaannya. Intinya apa? Bagaimana caranya supaya kita tidak insecure ya? Oke, Alia betul? Iya. Gimana Kak Adil, langsung dijawab atau ditampung dulu nih? Oke, langsung dijawab aja deh. Oke, silakan Kak Adil. Mumpung saya masih ingat ya pertanyaan. Tadi lengkapnya bagaimana supaya tidak insecure dan tetap bersyukur terhadap skill yang sudah kita miliki. Kayak gitu. Nah, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, teman-teman ASIS ya. Nah, jadi seperti ini. Perlu diketahui ya bahwa masing-masing manusia oleh Allah juga sudah diberikan kelebihannya tersendiri, kelebihannya masing-masing. Ya, mungkin di sini ada yang jago apa di sini? Misalkan di sini ada yang jago tadi, ada yang gambar, ada yang menulis, apalagi jago apalagi tadi? Jago programming, mungkin di sini ada pelajaran programming mungkin? Belum ada ya? Oke, mudah-mudahan ada ya. Tadi soalnya ada yang jago komputer tadi, saya kira programming. Baik. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah punya skill tersebut, ya, punya skill tersebut, maka cara berikutnya, ya, setelah kita udah punya skill tadi, jangan ngerasa rendah dengan skill punya orang. Gitu. Ini biasanya nih ya teman-teman yang suka buka gadget, kemudian ngeliat di sosmednya, wih gila, wah, Masya Allah banget nih ya. Dia udah punya duit banyak nih ya. Wah, gile. Dia udah punya prestasi menangin olimpiade apa. Kayak gitu. Misalnya, contohnya olimpiade sains atau olimpiade atlet apa, ya kan. Nah, dari situ teman-teman jangan ngerasa iri. Justru apa? Justru itu menjadi satu buah lonjakan, lecutan, agar apa? Agar teman-teman mau terus melatih skill yang teman-teman sudah kuasai. Ya, seperti tadi kayak Alia. Alia tadi skillnya yang dikuasai apa? Kalau boleh tahu Kak Adil? Gambar. Gambar. Oke, bagus. Ya, gambar apa kalau boleh tahu nih? Biasanya nih Alia. Gambar karakter. Gambar karakter. Oke, menarik sekali. Nah, dari situ Alia, sorry, hampir mirip kayak murid di sekolahnya Kak Adil ya. Nah, berarti dari situ Alia setelah punya kesukaan yang namanya gambar tadi, maka terus ditempa skill tersebut. Terus ditempa. Kalau ada orang yang ngomentarin, ih Alia nggak ada kerjaan banget, gambar kayak gitu, lebih baik Alia nggak perlu dengerin. Fokus terus latih gambarnya, fokus terus skillnya, karena suatu hari nanti bisa jadi skill tersebut bernilai. Baik itu bernilai cuan, tahu cuan ya, nilai duit, atau bisa jadi nantinya bisa menjadi ladang untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam ya. Bisa jadi nanti gambarnya untuk dakwah,
atau mungkin gambarnya untuk ngajarin adik-adik kelasnya, macam-macam. Nah, seperti itu ya. Sudah terjawab, Mbak Alia? Iya, terima kasih ya, Kak. Oke, sama-sama Mbak Alia. Oke, Kak Alia, terima kasih sudah bertanya kepada Kak Adil, maaf, Adil. Nah, berikutnya siapa lagi nih yang mau bertanya? Hansa Bun. Hansa, oke, silakan Hansa. Pertanyaannya Hansa? Kan kata Kak Adil itu kita itu harus lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Nah, kadang itu kita cuman kayak hari ini doang nih baiknya, besoknya lagi diulang lagi kayak gitu. Gimana caranya biar kita itu tetap kayak fokus sama itu terus, kayak nggak berpaling dari istiqomah. Baik Kak Adil, silakan. Oke, Bagaimana baik, caranya istiqomah nih? Oke, bagaimana cara kita istiqomah ya supaya nggak berpaling dari apa yang sudah kita latih atau apa yang sudah kita tekunin gitu ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Caranya ini biasanya ini yang menghalang ini virus banget nih. Penyakit banget nih. Apa penyakit yang membuat kita nggak istiqomah? Biasanya penyakitnya bernama zona nyaman. Apa itu nama penyakitnya tadi? Zona nyaman. Zona nyaman. Nah, jadi zona nyaman ini apa aja sih? Contohnya macam-macam. Misal nih yang ada sekolah di rumah nih ya, sekolah di rumah. Mungkin karena zona nyamannya belajar di rumah, belajar di kamar, maka bawaannya apa kalau di kamar? Tiduran, rebahan, buka HP, buka IG, buka TikTok, di-scroll-scrollin, lama-lama apa? Ngantuk, tidur, lupa sama tugasnya, lupa sama apa yang mau dia latih. Akhirnya apa? Ya tadi betul, akhirnya tidak istiqomah dengan apa yang sudah dia lakukan. Ya, ini simpel banget, simpel banget. Makanya dari itu, kalau misalkan ada yang udah tahu nih ya zona nyamannya, misalkan zona nyamanku nih karena sering rebahan di kasur nih, pindah dari zona nyamannya. Misalkan tadinya belajarnya di kasur, karena tadi zona nyaman, pindah ke tempat yang lain. Misal belajarnya di meja makan, misalkan. Meja makan perasaan buat makan keadil, terlapar. Oke, pindah lagi. Jangan di meja makan. Pindah lagi di mana? Pindah lagi di ruang tamu. Mungkin kalau ada yang bilang lagi, keadil, di ruang tamu berisik. Banyak yang, orang lalu lalang, naik motor. Oke, pindah lagi. Mau pindah kemana? Di loteng. Mau masih ada alasan lagi kalau di loteng? Keadil, di loteng aku takut jatuh. Pindah lagi, mau di mana? Pindah di kamarnya orang tua. Oke, pindah ke sana. Pokoknya jangan sampai kena zona nyaman. Ya kan saya? Jangan kena zona nyaman. Karena kenapa? Karena zona nyaman adalah musuh bebuyutan dari istiqomah. Maka dari itu, tadi pesan Keadil, hindarin yang namanya zona nyaman. Insya Allah, dari satu pesan itu tadi, mudah-mudahan Hansa dan teman-temannya bisa istiqomah, baik itu dalam melakukan aktivitas yang lebih baik lagi. Dan semoga nanti jadi sukses ya dari istiqomah tadi. Seperti itu ya. Bagaimana Mbak Hansa? Sudah terjawab? Sudah, terima kasih Kak Adil. Sama-sama Mbak Hansa. Nah, tadi sudah ada Kak Alia, lalu ada Kak Hansa. Siapa lagi nih yang mau bertanya? Satu orang lagi. Silakan. Mungkin dari tim Muslim. Oke, Kak Reno ya. Arsya tadi sudah menyimpulkan. Nanti ada bagiannya lagi. Oke, Arsya? Oke, Kak Reno, silakan. Kak Adil pernah ngerasa insecure nggak? Kalau pernah, Kak Adil, apa yang Kak Adil lakuin? Wah, pertanyaannya. Pertanyaan yang membawa kita untuk curhat. Oh iya, betul. Cuman di sini ceritanya bukan curhat dong, Ma. Bukan. Ini curhat dong, Kak. Jadi Mama Dede nanti. Oh, jangan. Sudah ada yang punya itu, Mama Dede lainnya. Oke, Mas Reno. Ini Mas Reno yang tadi ya?
Iya, Kak. Iya, Mas Oke. Reno silakan sebelum Kak Adil menjawab dibuka. Nah, oke. Silakan Kak Adil. Oke, nggak apa. Makasih Mas Reno yang sudah bertanya ya tadi ya. Tapi tadi foto profilnya bagus Mas Reno tadi pakai tuxedo. Mudah-mudahan nanti suatu hari Mas Reno bisa pakai baju itu ya, Mas Reno ya. Tapi Amin. nggak cuma pakai, punya kalau bisa nanti bisa dipakai dan mendapatkan manfaat dari pakaian itu ya. Nah, jadi kalau misalkan ditanya Kak Adil pernah nggak sih insecure? Ya pernah, namanya juga Kak Adil manusia. Kayak kita pernah Kak Adil ngerasain yang namanya insecure. Pernah yang namanya kayak ngelihat punya orang lain ya berupa pencapaian, keberhasilan teman-teman Kak Adil. Mungkin Kak Adil pernah kayak insecure. Kapan ya Kak Adil punya kayak begitu-gitu ya? Kapan ya Kak Adil punya atau mencapai keberhasilan kayak teman-teman Kak Adil yang lainnya? Pernah kayak gitu. Atau kayak saudara-saudara Kak Adil yang. Tetapi kemudian Kak Adil kembali lagi. Kak Adil kembali lagi bahwasanya Kak Adil ini punya sesuatu yang tidak mungkin orang lain punya. Nah, ini catatan penting. Ya, Reno dan juga teman-teman yang lainnya. Ingat, setiap orang punya keistimewaan, punya rezekinya masing-masing yang bisa jadi orang lain belum tentu punya. Belum tentu punya. Mungkin contoh di sini misal ada di sini yang punya motor dan sudah bisa mengendarai. Mungkin ada yang bisa, mungkin ada yang punya motor rumahnya atau motor dari orang tua, mungkin ada yang punya. Bisa jadi ada orang lain atau teman kita yang lainnya punya motor, ya mungkin motornya lebih bagus dari kita, tapi ternyata dia tidak bisa sama sekali untuk mengendarai motor tersebut. Ada yang kayak gitu, macam-macam. Atau mungkin, ini mohon maaf, ini yang paling rodok ekstrim ya, ekstrim sih sebenarnya, tapi mungkin lebih ngena nih di mata teman-teman. Mungkin ada yang masih punya orang tua lengkap, harmonis, ya, meskipun rumahnya kecil, kehidupannya sederhana. Tapi bisa jadi dari keluarga yang sederhana dan harmonis tadi, belum tentu orang lain memilikinya. Karena bisa jadi ada keluarga yang lebih kaya dari kita. Ada yang orang tuanya tuh jabatannya tinggi. Mungkin mamanya punya rekening di mana-mana. Uminya punya usaha di mana-mana. Tapi bisa jadi karena orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaan, pada akhirnya pulangnya malam, ya mungkin anaknya tidak mendapatkan kasih sayang, sehingga tidak mendapatkan keharmonisan tadi, meskipun punya duit banyak. Nah, seperti tadi, makanya kembali lagi ke pesannya Kak Adil, masing-masing dari kita punya keistimewaan, punya rezekinya masing-masing. Syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, insya Allah itu sangatlah berharga. Nantinya, seperti tadi dalam materi, Allah akan nambahin rejeki yang lainnya kepada kita. Seperti itu Mas Reno, ya. Oke, bagaimana Mas Reno? Sudah terjawab? Sudah, Kak. Oke, Kak Adil doain mudah-mudahan Mas Reno menjadi pribadi yang pandai bersyukur juga ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, monggo Bunda Nanda. Iya, Kak Adil. Nah, teman-teman, keliru terus ya Kak Agil dan Kak Adil. Oke, maaf Kak Adil. Nah, teman-teman, satu orang lagi nih. Siapa yang mau bertanya? Satu orang lagi. Silakan. Siapa? Ada? Ayo, siapa? Atau mau ditanya? Ayo, silakan teman-teman. Ada yang ingin dapat door prize atau tidak nih? Gimana Bunda Anggi? Ini nggak ada yang mau bertanya lagi ya? Kita lempar pertanyaan atau gimana nih, Bun? Velop tuh mau tanya Velop. Oh, Velop mau bertanya. Oke, silakan. Velop mau bertanya.
Tidak, oke. Ya, Kak Adil, karena tidak ada yang bertanya lagi, boleh deh Kak Adil lempar pertanyaan. Satu pertanyaan saja ke teman-teman. Oke, biar teman-teman yang menjawab. Baik, oke. Nih sebenarnya ini pertanyaan dadakan banget nih kalau diminta nyiapin nih ya. Oke, baik kalau begitu pertanyaannya sederhana aja nih ya. Tolong disimak baik-baik ya. Dan bisa jadi ini pertanyaannya ini sebenarnya sudah teman-teman simak ya jawabannya. Sorry sebentar. Oh. Oke, sebentar tadi ada iklan sebentar. Nah, kalau begitu pertanyaannya seperti ini. Sebutkan siapa person atau orang ya dalam kisahnya Nabi Muhammad SAW yang ketika hijrah bersama Abu Bakar tadi, person atau orang yang tadinya ingin mengejar-ngejar Nabi Muhammad ya supaya bisa ditangkap, kemudian ternyata berbalik membela Rasulullah ketika sedang berhijrah. Ya, pertanyaannya seperti itu. Nah, oke, jangan dijawab dulu. Silakan. Habis ini Bunda Nanda kasih aba-abanya, kemudian nanti bisa ditunjuk siapa yang mau jawab. Oke? Oke. Nah, untuk menjawabnya, silakan langsung atau di chat nih Kak Adil. Nah, langsung aja. Langsung aja. Oke, itu ada Danis dari kelas 6. Silakan Danis. Siroko. Mantap. Oke. Betul Kak Adil ya? Alhamdulillah betul, terima kasih. Alhamdulillah. Berarti tadi Danis ya. Danis sudah menyimak dengan baik. Nah, alhamdulillah pertanyaan demi pertanyaan sudah Kak Adil jawab. Terima kasih untuk Kak Adil dan teman-teman yang sudah bertanya. Saya minta ke Kak Adil untuk closing statement-nya. Oke, terima kasih Bu Nanda. Dan ini mungkin ini mendadak juga nih yang diminta closing statement. Mendadakan ya. Oke, tidak apa-apa Bunda Nanda. Dan ini sekaligus menjadi penutup saya, dan karena sebentar lagi saya harus pamit ya. Nah, jadi mungkin pesan Kak Adil terakhir dari acara Millennial Art Muslim ini, di tahun baru Hijriah 1443 Hijriah ini, mari kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena kenapa? Karena Allah ya sangat menyukai orang-orang yang lebih baik lagi daripada hari yang kemarin. Dan justru Allah akan membenci orang-orang yang jauh lebih buruk ketimbang hari kemarin. Maka yuk sama-sama kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi agar kita hijrahnya semakin sempurna, terutama di tahun 1443 Hijriah ini. Dan Kak Adu doain semoga ya tadi ya semua impian-impian teman-teman di tahun baru 1443 Hijriah ini semuanya tercapai dan dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, cukup sekian, terima kasih Kak Adil pamit duluan ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adil, mohon maaf sebelum live kita akan adakan foto bersama dulu ya. Oke teman-teman yang buka videonya, kameranya, silakan dibuka. Sebentar, ada iklan dulu sebentar. Oke. Ini soalnya videonya ini nggak bisa. Videonya nggak bisa. Apa, Fe? Videonya? Oke, silakan dibuka semua teman-teman. Nanda. Iya, Hansa. Kok video nggak bisa dibuka ya? Videonya nggak bisa dibuka? Udah bisa. Silakan. Oke, yang lain mana nih? Oke, masih banyak nih yang di slide belakang. Yang masih ditutup kameranya. Oke, sudah ready. Oke, silakan ya.
Oke, gayanya mau gimana nih? Angkat jempolnya ya. Oke, angkat kedua jempolnya silakan. Bunda Anggit ya. Oke, tunggu Bunda Anggit. Yo, siap ya. Oke, siap. Yang halaman pertama dulu. Jempolnya tetap diangkat ya. 1, 2, 3. Oke, tetap seperti itu. Sekarang halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. Ya, jempolnya tetap diangkat. Oke, sudah benar. Oke, terima kasih teman-teman dan Kak Adil. Baik, Kak Adil. Ya, sama-sama, Bunda Nanda. Oke, teman-teman. Setelah kita tadi mendengarkan materi-materi yang sudah disampaikan oleh Kak Adil, nah Bunda akan memberikan tugas ya, tugas. Nah, tugasnya apa? Tugasnya yaitu membuat vlog yang berisi quote atau motivasi mengenai tahun baru Islam ya. Silakan nanti teman-teman hasil vlognya di-share ke medsos. Jangan lupa hashtagnya yaitu Ayah Sofia Islamic School ataupun Sekolah Para Juara. Nah, oke ya. Jangan lupa tag di Instagram ataupun Facebook. Oke, teman-teman. Alhamdulillah alhamdulillah acara demi acara kita hari ini telah selesai. Maka dari itu, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kekeliruan di akhir kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman.